Oke, pemirsa, di sela-sela kunjungan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Mijen, ini memang Ganjar selalu menyempatkan diri untuk menemui masyarakat yang berada di sekitar lingkungan yang dikunjunginya. Seperti yang saat ini saya sudah bersama Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Apa kabar Pak Ganjar? Baik. Oke, Pak Ganjar, ini kan Indonesia ke-74 nih ada temanya SDM unggul Indonesia maju ya Pak ya. Sebenarnya kalau di Jawa Tengah sendiri SDM-nya sudah unggul atau belum sih Pak? Kita masih punya PR banyak. Kalau kita bicara akses pendidikan, sepertinya kita mesti meningkatkan. Ya. Karena kalau akses pendidikannya bagus, insya Allah IPM-nya juga akan makin baik. Maka tiap tahun kita dorong dalam politik anggaran agar anak-anak bisa sekolah tidak hanya program 9 tapi 12 tahun. Maka insya Allah tahun 2020 ini, mudah-mudahan nanti disetujui oleh DPR, kita tambahi anggaran 1,6 triliun untuk pendidikan yang bisa diakses oleh yang tidak mampu. Syukur-syukur nanti mudah-mudahan semua bisa gratis. Amin. Nah, ini yang kita pakai untuk mendorong. Beberapa SMK kita akan dorong langsung bekerja sama dengan beberapa negara. Jerman sudah menyediakan, Australia kemarin sudah kita propose, Jepang sekarang ongoing proses, Cina sudah lama belajar bekerja sama dengan kita. Harapan kita nanti akan ada sekolah semacam Indonesia, Jerman, Indonesia, Cina, Indonesia, Australia, dan spesifik pada vocational school. Nah, mudah-mudahan ini nanti akan bisa meningkatkan SDM seperti Pak Jokowi inginkan. Oke. Kalau dari selain dunia pendidikan Pak, mungkin pariwisata, yang ini misalnya pengelolaan masyarakatnya seperti apa kalau di Jawa Tengah ini? Oh, tentu saja sebenarnya pariwisata ini potensi ekonomi yang sangat tinggi. Ya. Selain kita menyiapkan katakan akomodasi agar orang bisa lebih enak, amenitas yang mendukung ya kuliner, handicraft ya, terus sistem transportasi yang ada, tentu yang terakhir adalah atraksi. Maka sebenarnya kita punya 4 titik yang kita konsentrasikan. Ada Borobudur dan sekitarnya, ada Sangiran sekitarnya, lalu ada Dieng dan sekitarnya. Kemarin suhunya bisa minus 8 derajat. Tentu ini menjadi sangat sensasional ya untuk orang bisa datang dan di Sangiran. Nah, daerah-daerah ini sebenarnya yang coba kita dorong untuk bisa tumbuh. Di samping sekarang tumbuh desa-desa wisata. Perdanya kita bagus ya, desa wisata yang sudah tumbuh baik akan kita tambahi setiap desa wisata 1 miliar. Maka ini yang kita pengen gaspol untuk wisata-wisata yang bisa muncul. Nah sekarang di dunia yang penuh dengan digital eranya, itu anak-anak teman-teman yang aktif di dunia wisata sekarang hampir tiap weekend mereka nge-vlog, mereka menyampaikan dan menampilkan seluruh potensi wisata yang menarik. Bisa seni, budaya, religi. Seberapa besar sih Pak kalau dari vlog, dari katakanlah ini pemasaran yang memang tidak disengaja gitu ya Pak ya? Sebenarnya sangat sengaja. Sangat sengaja. Minimal kalau saya nge-vlog tentang satu tempat kuliner, orang sekarang bertanya, itu tempatnya di mana, persisnya di mana, dan ketika saya datang berikutnya, saya ngobrol sama yang punya warung, katakan begitu, Pak sekarang rame loh Pak, gitu. Atau orang ngumbat batik, atau desa wisata yang kita kunjungi, dan macam-macam. Dan saya kira ini bagian dari cara kita mendisrupsi pola-pola pemasaran yang konvensional, sehingga masyarakat sekarang semacam citizen journalism yang bisa kita dorong, sehingga paham ini bisa dipakai oleh masyarakat siapapun. Kadang-kadang weekend saya tulis, tempat wisata yang menarik, tempatmu di mana? Vlog dong, wah itu keluar semuanya. Jadi memang bersinergi ya semuanya. Betul. Dengan Dan masyarakat ada anak-anak Genpi ya, generasi pariwisata yang mereka sangat senang menampilkan itu. Oke, nah pemirsa kalau kita lihat kemarin di ulang tahun Jawa Tengah ke-69, Pak Ganjar ini juga sempat bertemu dengan Dek Fajar. Oh iya. Betul ya Pak ya? Iya, Dek Fajar yang merupakan salah seorang yang belajar tidak mampu, tapi mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di SMK Negeri Jawa Tengah. Bisa diceritakan Pak, sebetulnya background atau latar belakang pertemuan Pak Ganjar dengan Fajar ini seperti apa? Sebenarnya banyak sekali Fajar-Fajar itu. Sebenarnya banyak. Dia adalah tidak mampu, dia tidak bisa sekolah, orang tuanya tidak mampu. Bagaimana ya dia bisa mengakses pendidikan? Maka kita buat uji coba. Ada 3 SMK yang free. Dia boarding school, makan, sekolah, tas, seragam, semuanya gratis. Dan kita sudah meluluskan 2 kali. Anaknya bagus-bagus, hebat-hebat. Nah tahun depan insya Allah kita akan buat lagi 15 yang semacam ini. Fajar-fajar ini banyak, mereka putus sekolah karena tidak mampu, tapi mereka sebenarnya punya kemampuan intelektual yang bagus. Nah,
Awalnya Fajar itu nulis surat. Dia sudah hopeless, tidak ada harapan bahwa saya bisa sekolah. Tiba-tiba dia tahu ada SMK Jateng, dia daftar. Dia tes, sangat ketat sekali. Bahkan itu seluruh siswa yang dinyatakan diterima itu validasi terakhir didatangi rumahnya loh. Satu-satu. Satu-satu. Maka kita memastikan memang dia keluarga yang betul-betul tidak mampu. Dan akhirnya diterima, dia senang, ibunya juga terharu karena ibunya single parents, dan kemudian sampaikan terima kasih saya sama Pak Gubernur, sama Pemprov, terus dia nulis surat. Nah, surat ini belum dikirim tapi sudah viral kemana-mana, terus kemudian ya momentum kemarin saya undang, itu siapa yang mau ketemu saya? Fajar Pak. Terus netizen ngomong, Pak ketemu. Akhirnya saya bilang, ajak saja satu kelas itu untuk ikut upacara. Terus kemudian saya panggil sengaja karena saya ingin dia punya confidence. Dia percaya bahwa gubernurnya pun juga anak orang miskin, ya, dan banyak anak orang miskin di Republik ini bisa berhasil karena kita bekerja keras dan selalu berdoa. Nah, kalau Fajar tadi, kalau Fajar tadi kan bisa dibilang SDM yang unggul ya Pak. Namun sayangnya finansialnya kurang mencukupi. Kalau misalnya ada Fajar-Fajar yang lain yang sekarang bisa dibilang SDM-nya unggul tapi kurang di sisi pendukung yang lain, apa yang bisa Bapak sampaikan? Kami buatkan kamar buat mereka. Kita perlu affirmative action untuk mereka. Maka 3 SMK yang ada di Semarang, di Pati, dan Purbalingga sudah tahun keempat. Ini masuk tahun kelima. Dan kami akan buat 15 lagi yang seperti itu. Sehingga masyarakat dari daerah-daerah yang memang harus mengakses itu, kita harapkan mereka akan bisa nantinya potensi keunggulan itu bisa kita akomodasi, kita buatkan kamar di situ. Bahkan Mas, banyak teman-teman yang pingin, ya dia politisi, dia teman main saya, dia pejabat, Pak anak saya pengen saya sekolahkan di situ, bisa nggak? Maaf ya Anda mampu, tidak. Ini maaf, ini hanya untuk yang tidak mampu. Maka Mas, kalau kita lihat renyuh sekali waktu wisuda, saya datangi, kamu keterima di mana? Saya sudah langsung kerja Pak. Kamu diterima di mana? Saya pengen sekolah lagi Pak. Kamu keterima di mana? Saya terkejut karena yang keterima di Teknik Geologi UGM. Bayangkan, ini anak SMK loh. Ada yang matematikanya 10, bahasa Indonesianya 10, bahasa Inggrisnya 10. Ini tentu mereka anak-anak unggul, anak-anak hebat yang Pak Presiden bilang, ini sebenarnya potensi SDM unggul ini sudah kelihatan untuk Indonesia maju. Maka kamar itu kita berikan. Nah ke depan, kalau 15 itu insya Allah tahun depan itu bisa berjalan, Fajar-Fajar yang lain itu akan terakomodasi. Oke, Pak, terakhir pertanyaan saya, ini kan sudah 1 tahun kepemimpinan Bapak Ganjar di periode yang kedua ya Pak ya. Refleksi dan juga resolusi apa Pak yang ingin dicapai di tahun kedua nanti Pak? Sebenarnya refleksi atau resolusi yang paling bagus adalah kembali merekatkan komunikasi antara pemimpin dengan rakyatnya. Maka saya membuka ruang banyak dari masyarakat untuk mau mengkoreksi, memberikan masukan dengan kesantunan, dengan budi pekerti, tidak misuh-misuh, tidak maki-maki, tidak mencaci. Karena apa? Kita mau, ayo kalau ada persoalan kita rembuk bersama, kita bicarakan bersama dengan senyum. Pokoknya kalau misalnya sudah berbeda pendapat harus dirangkul ya Pak, bukan dijauhi dan dimarah-marah ya Pak ya. Kan kemarin juga Pilpres, Pak Prabowo ketemu di Kongres PDIP, ketemu dengan seluruh pejabat, tokoh pentingnya masuk, semua bisa tertawa kok. Tidak ada yang, nggak ada. Dan itulah rekonsiliasi nasional mesti kita jaga. Oke, terima kasih Pak Ganjar atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya Pak ya. Itu dia tadi pemirsa bincang-bincang sejenak saya dengan Pak Ganjar di sela-sela kunjungannya ke daerah Mijen ini. Dan kita berharap tentunya apa yang menjadi harapan Pak Ganjar dan juga masyarakat Jawa Tengah serta Indonesia ini dapat segera tercapai. Terima kasih.